Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat buku online atau modul online. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah kita bahas mengenai pengertian modul dan buku. Untuk buku dan modul ini, secara tampilan hampir sama, hampir mirip. Hanya bedanya adalah di isinya saja. Kalau di buku itu lebih general, lebih ke semuanya secara menyeluruh, tetapi kalau di modul ini dibuat per sub-subnya saja secara khusus. Jadi contohnya kita di matkul teknologi pendidikan ini, kita kan ada pertemuan praktek satu, pertemuan praktek yang kedua dan ketiga. Yang pertama adalah kita membuat LKS online, buku online, dan modul online. Untuk pertemuan yang kedua, itu kita membahas mengenai cara membuat poster. Nah, ini secara general semuanya ditulis di sini, di buku ini. Misalkan ini adalah buku panduan teknologi pendidikan. Jadi bab pertamanya adalah praktek yang pertama, bab keduanya adalah praktek kedua, bab ketiganya adalah praktek ketiga. Nah, kemudian di modul online ini yang dibahas adalah per subnya saja tetapi lebih detail. Karena fungsinya dari modul ini adalah gimana caranya supaya bisa untuk pendamping mahasiswa secara mandiri, untuk belajar mandiri. Nah, yang pertama adalah misalkan tadi di pertemuan pertama praktek itu kan pembuatan LKS, modul, dan buku online. Kita bisa ambil salah satunya saja untuk dibuat sebagai modul online-nya. Misalkan di sini tadi cara pembuatan LKS online. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai modul tersendiri, satu buah modul tersendiri. Untuk pembuatan LKS online, misalkan di sini yang pertama adalah kita menggunakan Google Form di sini. Kemudian yang kedua adalah cara finishing menggunakan Canva untuk pembuatan LKS online. Nah, lebih ke detailnya per bab. Nah, itu fungsinya modul. Nah, tetapi secara tampilannya di sini adalah sama. Modelnya sama. Kalau secara tampilan bedanya adalah hanya di isinya saja lebih dikhususkan kalau di modul. Kalau di buku lebih ke umumnya, generalnya. Dan di modul fungsinya karena untuk pendampingan mahasiswa untuk belajar mandiri saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita paham mengenai pengertian dari modul dan buku itu apa, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana cara pembuatannya. Untuk cara pembuatannya di sini, kita contohkan salah satunya saja di antara buku dan modul, karena luarannya sama bentuknya, tidak terlalu berbeda. Yang berbeda jauh itu hanya isinya saja. Di buku lebih general, lebih umum. Kalau di modul ini lebih khusus. Jadi kita buat salah satunya saja. Nah, di sini kita coba untuk buat modulnya saja. Cara pembuatannya gimana? Di sini kita menggunakan media utamanya adalah Google Sheet. Jadi kita buat Google Sheet-nya dulu sebagai kerangka. Kita masuk ke sini, ke Google Drive kalian masing-masing. Nah, kalau sudah masuk Google Drive seperti ini, atau kalau yang bingung masuknya Google Drive, kita contohkan lebih detail lagi. Kita masuk ke search engine, kemudian ketikkan Google Drive. Nah, kemudian kita scroll, kita cari yang ada tulisannya INTL ini. Kita klik yang ada tulisannya INTL ini. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik yang buka drive.
Nah, kita akan masuk ke akun Google Drive kita. Dan yang selanjutnya adalah pastikan di sini akun Google Drive-nya akun Google Drive yang bukan akun mahasiswa. Karena kalau menggunakan akun mahasiswa itu dibatasi tidak bisa menggunakan Google Site. Nah, caranya tinggal kalian ubah saja di sini. Diklik kemudian logout, kemudian login lagi menggunakan email lain. Kalau kalian belum punya email lain selain email mahasiswa, bisa dibuat terlebih dahulu. Nah, di sini kalau sudah kalian buat email lain selain email mahasiswa dan masuk ke akun Google Drive, bisa langsung klik baru. Klik baru, kemudian klik lainnya, kemudian klik yang Google Site. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat pengelompokannya terlebih dahulu, supaya di sini pembacanya dapat mengakses lebih mudah. Soalnya kalau kita tanpa memberikan pengelompokan, kalau dia pengen nyari yang sudah dia tentukan, itu dia harus nyekrol dari awal sampai akhir, sampai dia ketemu. Nah, kalau sudah dikelompokkan akan lebih mudah, dia tidak harus mencarinya satu persatu. Nah, contohnya di sini adalah kita klik di sini, gambar fungsinya adalah untuk eh, pengelompokannya. Kita bisa pilih salah satu, upload di sini kalau kita pengen ngambil dari PC, pilih di sini apabila kita pengen ngambil dari Google Drive kita. Nah, terserah boleh salah satu. Di sini karena saya belum ada di Google Drive, jadi saya klik upload. Nah, kemudian yang pendahuluan ini, karena saya sudah membuatnya di Canva, nah seperti ini. Pendahuluan, kemudian kita upload lagi bab 1. Nah, di sini untuk menggesernya kalau kita tidak suka ini menurun secara menurun di sini, kita bisa klik tahan, kemudian kita tarik ke atas, misalkan seperti ini, supaya lebih rapi. Kita upload lagi yang ketiga, upload lagi, misalkan ini salah ya, penutup ya. Nah, di sini seharusnya sebelumnya penutup masih ada bab 4 misalkan. Berarti kita tinggal upload lagi yang bab 4, misalkan di sini. Kita pindah aja ini, tarik ke sebelahnya, kemudian kita susun lagi. Misalkan kebalik juga sama, kita pindah-pindah aja, kayak bongkar pasang, jadi lebih mudah. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan lagi. Klik kiri tahan, kita tarik-tarik aja biasa, tarik, drag and drop. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah jadi pengelompokan dari ininya kita, modulnya kita sudah jadi. Tinggal kita buat isinya. Isinya seperti apa? Nah, langsung saja kita masuk ke yang selanjutnya. Untuk membuat pengelompokan, kita harus menaruh isinya dalam halaman baru. Nah, jadi misalkan ini kita buat lagi, caranya adalah di sebelah kanan ini kita klik menu halaman, kemudian klik tanda plus di bawah ini, kemudian kita ketikkan namanya, misalkan pendahuluan. Nah, ini menjadi halaman baru. Kita tambahkan lagi bab 1 misalkan. Bab 1 tambahkan lagi sekalian bab 2, tambahkan lagi bab 3,
bab 3. Kemudian tadi kita sampai bab 4 ya. Yang terakhir adalah penutup. Nah, seperti ini berarti kita tambahkan mulai dari pendahuluan, misalkan di sini. Di sini kita mengasih pengertian mengenai buku yang akan kita buat. Misalkan di sini buku ini berisi mengenai cara pembuatan cara berhitung lebih mudah karena menggunakan banyak media. Itu aja. Nah, ini bisa seharusnya lebih panjang lagi, tetapi karena ini untuk menyingkat waktu, karena ini hanya tutorial saja, jadi bisa kalian lanjutkan sendiri pendahuluan mengenai buku kalian seperti apa. Bisa juga kalian kasih biodata kalian di sini, atau foto kalian juga nggak masalah. Misalkan kayak gini. Kita tambahkan kotak teks lagi di sini. Klik biodata penulis modul. Nama. Kemudian di sini nanti kita kasih foto sekalian. Misalkan ini gambar, pilih, ini ngambil dari Google Drive. Kayaknya di Google Drive saya ada foto. Nah, kita ambil foto. Tinggal kita sesuaikan. Di sini ada kotaknya, jadi lebih mudah untuk menyesuaikannya. Nah, seperti ini misalkan. Di pendahuluan, jadi kita cuma ngasih isi berupa tulisan dan gambar satu aja. Terserah kreativitas kalian, kalian bisa nambahi lebih lengkap, lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah kita buat untuk yang halaman pertama di bab 1 ini. Bab 1 cara berhitung dengan mudah, misalkan di sini kita ngambil contoh untuk di bab 1 materinya, misalkan kita ambil dari YouTube, misalkan ya di sini. YouTube. Cara berhitung anak-anak. Nah, ada di sini. Nah, kita ambil aja di sini linknya. Ctrl C. Kemudian kita masuk ke web kita lagi. Kemudian di sini kita masuk ke sisipkan. Karena kita pengen menambahkan objek di halaman ini. Kemudian klik di sini YouTube. Kemudian pastekan link tadi. Klik ini, tombol cari. Nah, udah ada. Kita klik lagi 2 kali atau klik pilih tadi. Nah, bab 1 materi berupa video YouTube. Nah, enaknya kalau kita modulnya bentuknya online, kita bisa nyisipkan apapun di sini. Tidak hanya tulisan dan gambar statis saja yang nggak gerak, tetapi juga bisa video, audio visual ya, audio visual yang bisa kita sisipkan. Jadi lebih menarik kalau kita buat modul secara online. Nah, kemudian yang selanjutnya di bab 2 ini ya, bab
1 kita sudah video, bab 2 misalkan kita pengen dari slide perhitungannya, kita menghitungnya menggunakan slide. Slide-nya pakai spreadsheet. Caranya gimana? Misalkan di sini kita masuk ke Google Drive kita lagi yang tadi, klik baru, kemudian klik Google Slide. Di sini misalkan, klik cara berhitung 1 sampai 100 misalkan. Yang selanjutnya adalah slide baru. Misalkan materinya ini, kalian boleh nyisipkan gambar juga di sini. Ini contohnya kita teks saja biar lebih cepat. Karena isinya itu variatif, jadi kita contohkan saja yang paling gampang. Kalian di sini boleh inovasi seperti apapun. Contohnya adalah pembuatan Nah, kalian bisa nyontoh seperti ini untuk isinya. Nah, cara berhitungnya kan kayak gini. Nah, atau mungkin kita ambil salah satu sampelnya saja di sini. Kita langsung download misalkan. Atau bisa juga search gambar di internet, misalkan pengen nyari apa. Gambar berhitung hewan, misalkan. Nah, tinggal kita download, kemudian masukkan di Google Slide kita tadi. Nah, ini sudah ke download, jadi tinggal nambahkan aja, berarti di download. Sangat banyak video. Nah, oke, kita masukkan ke sini. Kita drag and drop aja. Kita tarik tadi, drop ke sini. Misalkan ini materinya ya. Nah, sudah selesai, misalkan kita sudah membuat materinya. Kita kasih di sini, jangan lupa judulnya, misalkan ini udah ada cara berhitung 1 sampai 100. Ini kalau di sini tidak usah kita save, otomatis kesimpan, tinggal kita masuk ke web kita tadi. Oh ya, di sini belum kita kasih nama, kita kasih nama dulu. Cara berhitung mudah, gitu aja. Kemudian di bab 2 ini kita pengen masukkan slide kita tadi. Jadi kita masuk ke sisipkan sini, kemudian klik slide. Kemudian diklik yang ini, yang baru kita buat tadi. Nah, kita bisa besarkan. Nah, sudah jadi. Materi kita yang di bab 2 adalah menggunakan Google Spreadsheet. Google Slide. Yang kedua. Nah, yang pertama tadi pendahuluan kita pakai cuman teks secara langsung. Yang kedua, kita yang bab 1 tadi kita sisipkan materi berupa video. Yang bab 2 ini kita sisipkan materi berupa Google Slide. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 3-nya, misalkan di sini. Di sini kita pengen fokus di slide 3, kita fokus di gambar misalkan. Kita ambil yang tadi yang sudah ada. Gambar kerja siswa. Nah, misalkan kita ambil, kalau tadi kalau tadi kita menggunakan Google Slide terlebih dahulu, di sini kita juga bisa memasukkan secara langsung gambarnya. Jadi tidak usah kita taruh Google Slide kemudian baru kita import, tetapi kita juga bisa langsung
naruh di dalam slide-nya langsung, di dalam webnya langsung. Contohnya seperti ini. Nah, karena sudah kita download, kita klik gambar, kemudian karena kita ngambilnya dari PC atau laptop, kita klik upload. Kemudian tempat downloadnya tadi mana? Ini tadi. Kemudian kita open. Nah, langsung di sininya. Materi berupa gambar. Tinggal kita besar kecilkan aja. Sudah selesai. Kita sudah membuat buku. Contoh buku. Di sini juga kita bisa tambahkan berbagai hal selain yang sudah kita contohkan tadi. Tombol misalkan. Kemudian karo gambar yang gerak-gerak nanti kayak slide gitu. Dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah karena kita sudah anggap saja ini lengkap ya. Walaupun ini masih belum kita isi, 2 bab ini, bab 4 dan penutup. Tapi kita anggap aja lengkap untuk mempersingkat waktu. Yang selanjutnya adalah kita mengarahkan apabila ini diklik masuk ke halaman pendahuluan. Dan bab 1 diklik masuk ke bab 1, halaman bab 1. Nah, caranya adalah kita masuk ke halaman muka ini di sebelah atas atau bisa di sebelah tengah sini. Kita klik yang halaman muka. Kemudian kita klik gambar yang pendahuluan ini. Ketika sudah kita klik, di sini ada tombol kayak sisipkan link. Kalau kita arahkan ada tulisannya sisipkan link. Ini bisa kita klik. Kemudian arahkan ke pendahuluan. Kemudian kita klik terapkan. Nah, sama seperti hal yang tadi, kita klik sisipkan link, kemudian kita klik di sini, kemudian klik bab 1, kemudian terapkan. Sama bab 3, kita klik yang sini sisipkan link, klik lagi, klik yang bab 3, kemudian terapkan. Lagi, tadi bab 2 ya. Nah, ketika kita salah kayak gini, ini saya contohkan salah, kita bisa ganti edit link. Kita klik edit link, kemudian kita ganti yang bab, kita pengen yang bab 2. Bab 2, kemudian terapkan. Bab 3 nanti masuk ke bab 3, terapkan. Kayak tadi lagi, bab 4, terapkan, bab penutup, terapkan. Nah, sudah selesai. Ini fungsinya adalah untuk mengarahkan yang sudah kita buat tadi ke halaman yang sudah kita buat tadi. Nah, kita langsung saja ya. Kalau kita sudah selesai semuanya ini, kita klik publikasikan untuk melihat hasilnya. Kalau di video biasanya render, kalau di website itu publish untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah alamat webnya, nanti kita mau ketik apa. Bisa judulnya ini, bisa juga kita buat yang berbeda. Misalkan kalau ini sudah ada yang make namanya, kita nggak bisa make lagi. Jadi kita harus tambahkan misalkan 1 atau apa supaya beda. Nah, di sini kan ada checkingnya. Kalau misalkan tanda silang misalkan seperti ini ya. Masih ada ternyata, masih bisa. Contohnya apa ya yang sudah pernah dibuat itu PAI. Ternyata bisa semua. Nah, pokoknya kalau misalkan ini tandanya nggak centang, itu artinya namanya sudah dipakai sebelumnya. Jadi tinggal kita bedakan, kita kasih tanda 6,
kita kasih angka 6 atau apa, yang penting untuk membedakan, atau kita panjangkan lagi. Tapi itu sebaiknya jangan, kalau semakin panjang itu semakin jelek nanti, ngetiknya susah, lebih lama. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita kasih nama, alamat webnya, kemudian kita klik publish. Nah, ini sudah selesai publish. Lihatnya gimana halaman kita jadinya. Kita klik yang ini, salin set link. Klik salin. Klik salin link, kemudian kita pastekan di sini. Nah, sudah jadi. Coba kita klik, benar apa enggak? Nah, masuk pendahuluannya. Nanti tinggal kita edit-edit aja sendiri. Lebih bagus kalau desainnya pakai Canva nanti. Canva atau Photoshop mungkin kalau yang pada bisa Photoshop. Atau lebih bagus lagi malah pakai video. Bisa edit pakai Filmora atau Adobe Premiere atau Adobe After Effects, terserah. Nah, bab 1. Nah, ini pembelajaran dalam bentuk YouTube ini. Kemudian bab 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa dikatakan kalau ini sudah sebuah buku online. Buku atau modul online, tergantung isinya. Soalnya kalau isinya seperti ini, cuman sub-subnya aja, ini nggak bisa dikatakan buku, tapi cuman sebagai modul. Nah, kemudian tinggal kita finishing, kita perbaiki sedikit supaya ini sudah layak untuk dikatakan sebagai buku online, buku atau modul online. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke editornya tadi. Kalau misalkan sudah di close ya tadi ya, yang editornya, tinggal kita masuk ke drive, kita cari yang namanya situsnya tadi kita. Nah, misalkan ini, kita kan tadi namanya cara berhitung dengan mudah. Berarti tinggal diklik 2 kali ini, nanti akan muncul seperti ini lagi, halaman awal kita. Nah, kemudian di sini saya pengen ngilangin yang di atas ini, soalnya saya nganggapnya nggak terlalu perlu. Nah, cara ngilanginnya adalah di sini, di halaman ini, kita jangan dihapus tapi sembunyikan dari navigasi. Klik 3 ini, sembunyikan dari navigasi, kita sembunyikan semua karena kita nggak butuh. Nah, seperti ini. Jadi nanti nggak bingung pembacanya, harus ngeklik yang di atas atau harus ngeklik yang di bawah. Seperti itu. Kemudian di bagian dalamnya sini juga kita harus kasih tambahan satu lagi, yaitu tombol untuk kembali ke halaman muka. Biasanya tulisannya apa? Back to home. Berarti di sini ada tombol. Kita klik tombol, kemudian kita kasih nama kembali ke beranda. Nah, kita masukkan ke sini. Sisipkan. Nah, kita taruh di sebelah kanan atas saja. Nah, jadi ketika sudah sampai sini, dia pengen kembali ke halaman awal, tinggal klik tombol ini aja. Kita geser sedikit ke sini. Sini aja. Nah, sudah. Kalau sudah dirasa pas ya, sudah. Kita masuk ke halaman yang selanjutnya. Ini baru bab 1, yang sini masih belum dikasih, yang pendahuluan kita sisipkan lagi kayak tadi. Tombol
masukkan ke halaman muka, sisipkan, taruh di kanan atas semua biar seragam. Oke, kalau sudah, kita kasih satu-satu semuanya pokoknya ya, supaya nanti gampang pembacanya ketika pengen masuk ke beranda lagi. Kalau sudah, kita klik publish. Kita klik publish lagi kalau ada perubahan. Setiap ada perubahan, pengen kita lihat hasilnya, kita klik publish. Kemudian klik publikasikan lagi. Kemudian kita cek di webnya, masuk ke set link ini, salin link, kemudian kita masukkan di sini. Nah, sudah ada, sudah kembali. Kita cek ya, tombolnya berfungsi apa enggak, kita klik yang sini. Sip, sudah berfungsi. Kita cek lagi yang bab 1, klik kembali. Nah, sudah berfungsi dengan benar. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, kalau nggak ada kayak gini kan usernya bingung, pembacanya bingung, pengen kembali ke menu yang tadi caranya gimana. Nah, kalau nggak ada tombolnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Oh ya, untuk publikasikan itu biasanya ada rentang waktu, nggak bisa langsung, tergantung dari kecepatan koneksi dan kecepatan servernya pada saat itu. Jadi kemungkinan paling enggak perubahannya itu 1-2 menit baru bisa muncul hasilnya. Tadi cepat, kemungkinan karena ini sudah malam jadi nggak ada yang pakai Google ini. Jadi lebih cepat perubahannya. Oke, saya kira materinya sudah cukup. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian materi untuk pembuatan modul, dan untuk materi pendesainan menggunakan Canva tidak saya bahas di sini karena itu materi yang berbeda. Itu fokusnya di pembuatan isinya, seperti itu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.